Terus syarat yang mesti diajukan ke yang mesti dipenuhi ke pihak properti itu apa? Nah, itu yang harus diingat ya. Yang pertama, tanah itu memiliki surat-surat yang lengkap, ya minimal AJB ya. Kalau nggak AJB ya sertifikat itu mesti ada ya, sertifikat AJB ya itu mesti ada. Atau misalnya kalau surat kuasa kita belum bisa, jadi minimal kalau nggak sertifikat ya AJB itu mesti ada. Kedua, tanah itu kepemilikannya, hak kepemilikannya itu jelas ya. Ini punya siapa, dari mana ya. Ada surat kejelasannya, misalnya hibah dari siapa, itu dari orang tua atau dari kakeknya, dari mbahnya gitu ya. Jadi harus jelas, itu kepemilikannya jelas, si A si B nya harus jelas dalam surat itu ya. Misalnya itu sertifikat induk ya nggak ada masalah sebenarnya. Seperti sertifikat induk nanti kita akan menyampaikan ke pihak calon pembeli juga seperti itu. Jadi sertifikat induk yang jelas, intinya harus ada sertifikat ataupun AJB ya. Terus yang ketiga apa itu tadi? Tidak bersengketa ya, tidak bersengketa. Nah, kalau itu ada sengketa keluarga atau dengan pihak manapun, itu kita tidak bisa bantu untuk menjual atau memasarkannya ya. Itu kalau bersengketa ya. Jadi seperti itu, kita jaga amannya aja ya. Kita pengennya legal, dan suatu saat terjadi permasalahan, kita untuk pengajuan atau pembuatan laporan itu kuat hukum gitu ya. Kita seperti itu, tetap mengacu pada peraturan pemerintah seperti itu ya. Kita nggak mau yang ilegal, nggak mau. Kita harus benar-benar jual belinya resmi gitu ya. Kemudian yang keempat, misalkan itu bersertifikat ya, misalnya itu bersertifikat, itu sertifikatnya ada di tangan, dalam arti disimpan gitu ya, nggak dijaminkan. Kalau dijaminkan kita nggak bisa ya, kita nggak bisa bantu kalau itu menjadi jaminan bank ataupun jaminan pinjaman yang lain gitu ya. Jadi seperti itu, misalnya jadi agunan, kita nggak bisa bantu ya. Jadi seperti itu, jelas. Terus yang terakhir itu batas-batasnya kita harus jelas, batas-batasnya sampai mana, karena kita nggak menginginkan nanti terjadi perselisihan antara batas tetangga dengan batas kita. Itu jadi antara batas tetangga dengan batas yang akan kita pasarkan. Jadi itu memang harus jelas, paling nggak diketahui oleh pamong setempat. Kalau di desa kita itu RT, RW ataupun lurah ya, seperti itu minimal ya. Pokoknya salah satu di antara pamong setempat gitu ya, itu harus mengetahui batas